Halo teman-teman, ini adalah video catatan penulisan akademik yang kedua atau yang saya tulis dengan Academic Writing Notes 2 yang berisi tentang moves in introduction. Merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, catatan penulisan akademik yang pertama tentang topik, fokus, dan scope. Nah, perlu saya sampaikan yang terlewat dari video sebelumnya untuk menjelaskan 3 logo ini, saya sangat berterima kasih pada OIID sebagai pengelola beasiswa saya di Austria, dan terima kasih juga Ristek Dikti yang sekarang sudah bergabung ke Kemendikbud. Karena kedua lembaga ini join, kemudian ada namanya Indonesia Austria Scholarship Program yang merupakan beasiswa yang saya terima sekarang untuk kuliah S3 di Johannes Kepler University Linz di Linz School of Education. Kembali ke catatan yang kedua. Jadi teman-teman, akhirnya saya mendapatkan teorinya. Setelah mulai dari S1 dan S2 ketika ngerjain skripsi dan tesis, pembimbingnya itu selalu minta saya untuk menulis pendahuluan yang bagus. Tapi, mohon maaf, tidak pernah kasih penjelasan bagaimana sih nulis pendahuluan yang bagus, atau minimal kasih contohnya. Nah, sangat beruntung sekali, sangat bersyukur sekali sekarang saya mendapatkannya dan senang untuk membagi ke teman-teman. Namun mohon maaf, di video ini hanya pengantarnya saja. Untuk lebih lanjut silahkan dibaca di blog saya 13.wordpress.com. Mencarinya di menu Academic Writing, nanti akan ketemu tulisan-tulisan di situ. Atau teman-teman bisa bersabar sejenak untuk menunggu video yang lebih mendalam yang membahas tentang move in introduction. Jika dibahas semuanya akan terlalu panjang, jadi sekarang saya akan berikan cuplikannya. Ada 3 move, lebih tepatnya adalah rhetorical move dalam introduction berdasarkan teorinya Create a Research Space atau CERS yang ada di buku Genre Analysis. Nah, ketiganya itu apa? Yang pertama adalah establishing a territory, yang kedua establishing a niche, dan yang terakhir occupying the niche. Nah, bagaimana itu? Mari kita tengok ke bawah. Nah, perlu diperhatikan nanti antara jeda nomor itu instruksinya apa, and or atau or saja. Jadi itu menjadi pilihan. Nah, move yang pertama, establishing a territory, yaitu intinya adalah di sini kita mengangkat sebuah topik yang ingin kita bicarakan. Dan untuk mengangkatnya itu ada 3 cara yang bisa Anda pilih ketiganya, atau hanya memilih salah satu atau salah 2 dari ketiga cara ini. Yang pertama adalah claiming centrality. Jadi kita mengklaim topik kita itu di pembahasan atau di masalah apa. Setelah itu kita bikin generalisasi, kemudian kita mereview penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Tapi review di sini bukan berarti literature review, nanti adanya di bawah. Tapi kita hanya menyinggung bahwasanya memang topik yang kita angkat ini penting dan beberapa penelitian menganggap ini adalah penting. Nah, itu move yang pertama. Nah, di sini ada penjelasannya secara rinci, termasuk action. Di setiap step itu ada actionnya dan juga ada example-nya, ada contohnya. Silahkan dibaca di blog. Move yang kedua,
establishing a niche. Yang sederhananya maksudnya adalah kita menerbitkan topik, fokus, atau masalah yang kita angkat dari apa yang sudah kita perkenalkan di atas tadi. Nah, pilih salah satu antara melakukan counter dari topik yang kita angkat tadi atau mengindikasi gapnya di mana yang akan menjadi wilayah, yang akan menjadi kebaruan, yang akan menjadi novelty dari tulisan kita atau penelitian kita. Nah, bisa juga dengan question raising dengan mengangkat beberapa pertanyaan atau continuing a tradition. Maksudnya continuing a tradition itu misalkan ini hanya mengklarifikasi dari penelitian sebelumnya. Nah, itu salah satu contoh dari continuing a tradition. Jadi pilih salah satu. Di sini adalah keterangannya or. Dan yang terakhir, move yang ketiga, occupying the niche. Nah, setelah kita mengindikasi gap-nya itu, kita mengoutline ini purpose-nya. Kita mengoutline tujuan penelitian kita, tujuan penulisan artikel kita, atau announcing present research. Maksudnya adalah mengumumkan atau menjelaskan atau menyebutkan penelitian yang kita jalani sekarang itu seperti apa dan akan menjawab dari gap yang sudah kita sampaikan di move yang kedua tadi. Nah, pilih salah satu. Intinya sebetulnya sama saja menyebutkan tujuannya atau menjelaskan apa yang sudah kita lakukan di penelitian kita. Nah, yang kedua dan ketiga, di move yang ketiga ini wajib announcing principal findings. Jadi ternyata finding itu letaknya bukan hanya nanti di pembahasan, tapi cuplikan atau key findings itu harus kita angkat di pendahuluan. Tujuannya supaya menarik pembaca dan supaya memberikan gambaran besar, oh ternyata temuannya itu begini toh. Nah, di sisi lain, ketika sudah tahu temuannya, kita berikan cuplikannya, mereka sudah terangsang otaknya yang membaca itu untuk membaca lebih lanjut di bagian temuan dan pembahasan nanti. Nah, yang terakhir, silahkan dijelaskan structure dari makalah atau dari laporan penelitian yang dibuat. Itu. Nah, structure ini adalah apa yang teman-teman jelaskan mulai dari setelah introduction. Nah, tidak harus dijelaskan secara rigid, cukup disebutkan saja dalam 1, 2, atau 3 kalimat. Nah, step by step, tindakannya, contohnya, sudah saya jelaskan lengkap di sini. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman kembali ke atas. Ya, terdapat 3 rhetorical moves dalam introduction yang sangat penting dan harus teman-teman penuhi semuanya supaya pendahuluan yang ditulis menarik. Yang pertama adalah mengangkat topik, kemudian yang kedua memperlihatkan gap dalam topik tersebut, dan yang ketiga adalah menjelaskan bahwasanya apa yang kita lakukan itu menjawab atau mengatasi gaps yang sudah kita identifikasi pada move yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video catatan penulisan akademik yang kedua ini. Sampai ketemu di catatan, baik di blog ataupun di video catatan yang di YouTube berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.